Hai Sobat Sukorejo Pintar, kali ini kita akan ngobrol pintar dengan salah satu pengusaha besar di Sukorejo, yaitu Bos Opang. Bos Opang ini warga asli Sukorejo yang sudah lama bergelut di bidang bisnis. Bos Opang adalah owner Serbu Mart dan Kampung Bambu. Siapa sih yang tidak tahu Serbu Mart dan Kampung Bambu? Sobat Sukorejo Pintar pasti pada tahu kan? Bos Opang mengawali karirnya di bidang bisnis mulai usia dini, sebagai tukang asongan. Banyak pengalaman yang disampaikan oleh Bos Opang perihal merintis karirnya. Yuk, langsung aja kita bincang bareng Bos Opang. Selamat pagi Mas Opang. Ya, pagi Mas Rani, ya. Sehat? Alhamdulillah sehat ya. Oke Mas Opang, Kampung Bambu ini terinspirasi dari mana Mas Opang? Inspirasinya itu sebetulnya ini dulu tanah nganggur. Iya. Kita beli tanah tidak di belakang bangunan orang, tapi kita bingung mau ngapain. Akhirnya kita konsep, karena untuk zaman sekarang ini arahnya itu ke ke bisnis yang mengandalkan dengan kondisi suasana yang bagus. Iya. Jadi orang jalan-jalan senang, sekarang ini orang traveling senang, maka kita coba bikin tempat makan dengan suasana yang beda. Jadi bukan hanya tempat makan, tapi sekaligus untuk tempat bersantai. Belanja. Gitu. Mencari peluangnya. Untuk konsep dari Kampung Bambu ini, konsepnya itu sebetulnya dulu itu ingin buat tempat makan yang dengan view yang bagus, pemandangan bagus, sekaligus orang bisa jalan-jalan, bawa anak, terus bisa belanja-belanja. Jadi mereka itu bisa sekaligus dari tempat santai, misalnya di akhir pekan, di minggu. Jadi sebagai solusi, kalau jalan, istilah anak muda zaman sekarang, jalan tipis-tipis ya. Jalan tipis-tipis daripada ke Surabaya atau ke Malang mungkin sudah sering, atau bisa 1 bulan sekali mungkin diselingi ke daerah-daerah yang masih desa, ibaratnya desa masih alami, masih asri ya? Dengan biaya yang juga relatif sangat murah gitu. Tujuan Kampung Bambu ini sendiri untuk kalau tujuannya ya, saya namanya pengusaha ya cari untung ya, jujur ya cari untung. Tapi ini juga kita sebetulnya bekerja sama dengan saudara-saudara, tetangga-tetangga dalam hal pengelolaan Kampung Bambu Sukorejo ini. Jadi istilahnya ada yang profit sharing, ada yang ya memperkerjakan pegawai-pegawai juga dari warga sekitar. Ya. Berarti ini swadaya keluarga bagaimana? Ini usaha pribadi pada dasarnya. Cuman kita memang ingin rame-rame gitu aja. Mengangkat kalau usahanya usaha pribadi. Usaha pribadi ya. Untuk usaha Bos Opang ini apa saja sekarang? Kalau saya sih sebetulnya ada minimarket. Di Sukorejo itu ada namanya toko SMS. Sama di Taman Dayu ada toko baju juga gitu. Sekarang sama ini yang di Kampung Bambu. Ini toko baju, ada juga tempat bermain anak plus tempat makan. Yang ramai sekarang tempat makannya. Oh, tempat makan. Ya. Ada berapa outlet untuk minimarketnya? Ada 2 kalau minimarketnya, di Sukorejo sama di Gunung Hansir. Oh, di Gunung Hansir. Ya. Untuk serbu sendiri itu dulu. Iya, itu SMS punya... itu serbu. Oh, serbu ya. Serbu Mart Sukorejo namanya. Iya. Disingkat jadi SMS. Ya. Itu usaha pribadi, tapi lahannya kita sewa. Gitu. Masih sewa. Bos Opang sendiri ini memulai usaha itu mulai dari kapan? Saya mulai usaha itu tahun 2003, jadi 2003. asongan. Oh, jadi asongan. Jadi asongan ya, penjual keset. Ya, penjual kesetnya juga milik Sukorejo juga. Oh, milik Sukorejo. Ya, itu yang di Gendengan itu ya kita jual di arah Malang door to door. Oh, jadi dari bawah sekali. Betul-betul dari bawah. Dari Ngasong ambil cuman beberapa buah keset, kita kelilingkan dari satu rumah ke rumah yang lain di Malang. Oh, berarti asli Malang? Oh, enggak, kita asli sini. Cuman asli sini. Kita ngasongnya di Malang. Oh, ngasongnya di Malang. Ya. Kuliah ya. Habis kuliah. Oh, habis kuliah. Ya. Bisnis langsung ngasong. Cukup menarik. Untuk tips pengembangan usaha itu bagaimana, Bos Opang? Kalau tipsnya itu pada dasarnya kita itu kalau dari segi usaha jangan mudah menyerah. Pokoknya kita terus mengupgrade, mencari pengalaman, mencari pengetahuan dari orang-orang yang kita temui di jalan-jalan atau di toko-toko yang kita sempat ketemui. Jadi kita itu istilahnya berkembang by jagongan gitu loh.
Jadi kita itu jagongan tapi bukan jagongan yang tidak ada hasilnya, tapi bisa untuk mengembangkan usaha. Itu yang pengalaman saya seperti itu. Terus juga kalau ada modal jangan dihabiskan. Anak muda biasanya kan habis, punya uang habisnya itu. Jadi sebagian untuk ya namanya anak muda jalan-jalan atau bagaimana, tapi sebagian itu disisihkan untuk pengembangan. Produktif gitu. Untuk produktif, untuk produktivitas biar agak naik gitu. Untuk tips kaum milenial Sukoharjo bagaimana? Tips Untuk kaum tipsnya. Sukoharjo ya. Iya, ini kalau saya langsung ngomong aja, langsung kendalanya ya. Kendala saja, karena kendala anak muda itu zaman sekarang itu apa namanya ya? Gengsi, tidak mau mencoba hal yang sulit gitu. Jadi mereka sudah gengsi, agak manja. Itu kendala yang zaman sekarang. Kalau kepandaian, kepintaran rata-rata anak milenial sekarang itu sudah di atas rata-rata kita dulu. Orang-orang saya agak tua sudah ya. Jadi di atas kita. Kalau tapi hal dalam hal kemauan untuk membuka usaha itu sangat kecil untuk anak muda sekarang itu. Jadi kayak Mas Roni ini, saya lihat ada potensi mau jual ini jual itu, tapi tidak banyak yang seperti itu gitu. Alangkah kalau ada banyak sedikit saja kan bagus untuk Sukoharjo begitu. Jadi dibutuhkan anak muda yang mau. Kalau masalah bakat itu nanti itu ya belakangan. Bisa yang diasah, penting bisa diasah, bisa dipelajari. Yang penting ada kemauan. Kalau boleh tahu dulu pas start usaha itu umur berapa? Saya umur 22. Umur 22. Ya, jadi pengasong itu umur 22. Pengasong asli dalam arti yang sesungguhnya kita ngomong ngasong ya ngasong betul memang. Door to door gitu. Door to door. Jual kaset 1 piece 5.000, 10.000 gitu. Setelah jual kaset itu jual apa lagi? Setelah jadi jual kaset door to door, kita coba jadi supplier. Kita masukkan kaset ke toko gitu. Kita titipkan dari satu toko ke toko yang lain. Nah, dari situ kita berkembang, terus kita juga ngambil pelajaran dari toko-toko yang kita kirimi, kita ngobrol dengan pegawai, dengan pemilik, dengan siapa saja, bahkan dengan satpamnya kita banyak ngobrol. Akhirnya ini sebagai dasar saya untuk membuka toko dulu pertama di Palang Sukoharjo ya. Usaha apa itu dulu? Yang di Palang? Serba 5.000 dulu. Serba 5.000 toko, ya. Toko serba 5.000. Yang namanya sampai sekarang masih melekat dari Serbu Sukoharjo itu. Iya. Sudah branding itu ya. Sudah branding dari Serbu, dari serba 5.000 dulu. Tips untuk pemerintahan agar UKM ini bisa nge-up. Oh iya, sekarang itu langsung aja ngomong yang krisis ya ini ya. Hari ini kan kita kena krisis. Tahun 98 kita krisis. Yang bertahan itu UMKM, bukan korporat besar. Nah sekarang itu harusnya itu menjadi pelajaran bahwa yang harus diselamatkan oleh negara itu UMKM, bukan perusahaan besar. Tapi sekarang ada, nggak tahu ya, kita membaca di berita-berita itu kok penyelamatan itu lebih ke perusahaan besar, sedangkan UMKM itu masih belum ada sentuhan yang sangat intensif dari pemerintah. Jadi padahal UMKM itu kan rentan untuk menjadi masyarakat miskin baru. Kalau golongan kecil menengah ini kan sebetulnya sudah bukan miskin, tapi rentan menjadi miskin baru karena ada COVID-19. Jadi ini harus diselamatkan agar UMKM itu bisa tetap tumbuh dan berkembang, karena UMKM ini adalah penopang ekonomi nasional. Itu terbukti 98. Sekarang kalau memang pasti UMKM yang akan berhasil bertahan, karena UMKM itu ya tidak punya struktur usahanya itu memang murni dalam negeri. Jadi tidak mungkin orang UMKM itu tiba-tiba simpan uang di luar negeri, kan tidak mungkin. Jadi pasti dihabiskan di dalam negeri, dan itu akan membuat konsumsi nasional baik, dan itu artinya Indonesia bisa bertahan dalam krisis dengan konsumsi nasional yang baik. Jadi kalau perusahaan besar itu kan banyak faktor luar negerinya, entah itu investor asingnya, entah itu simpanan di luar negerinya, pembayaran ini dan itu. Jadi UMKM itu harus dianamaskan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Itu berkaca pada pengalaman 98 gitu. Jangan lupa subscribe channel Sukoharjo Pintar dan tombol loncengnya. Saya tunggu komen dan kritikan yang membangun. Oke. Untuk saran dari Bos Opang? Ya. Ini karena Sukoharjo Pintar ini dikelola, diadmini, anggotanya juga banyak anak muda Sukoharjo. Jadi intinya itu jangan jangan malu untuk memulai usaha, jangan malu untuk berbisnis. Ini kan kalau bisa kewirausahaan di Sukoharjo itu harus tumbuh dan berkembang dari anak-anak muda, anak-anak milenial ini. Jadi kita meskipun hidup di wilayah Pasuruan yang penuh dengan pabrik-pabrik yang banyak, tapi kita juga harus menumbuhkan kewirausahaan di
jiwa anak-anak muda Sukoharjo gitu. Ya kira-kira begitu saja. Di sini kami juga sangat mendukung langkah yang dilakukan oleh anak muda Sukoharjo ini, Sukoharjo Pintar, Sukoharjo Smart dengan channel YouTube-nya yang baru, dan monggo semuanya derek-derek ini di-subscribe dan diramaikan dengan komen-komen yang positif dan bermanfaat untuk Sukoharjo yang lebih pintar. Oke. Terima kasih Bos Opang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang santai di Kampung Bambu.